Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita dapat berkumpul kembali di video ini, di minggu ini, dan kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pendidikan korupsi. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Kak Lia Anggraini dengan NIM 43014200008, dan saya sendiri Yosua Brian Kristianto dengan NIM 41014211179, dan saudari Salsabila S. Patiana dengan NIM 51014211054. Tentang apa itu pendidikan korupsi, kita belajar dulu apa sih itu korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus. Corruptio berasal dari kata corrumpere. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa-bahasa di Eropa seperti Inggris yaitu corruption, korup, Perancis corruption, dan Belanda korupsi atau korupte. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia kita, korupsi berasal dari kata korup yang berarti buruk, rusak, busuk, suka memakai barang. Barang sini uang kepada yang dipercayakan kepadanya, atau dapat disogok dalam nama lain, memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Ini dari Pusat Bahasa Diknas. Untuk mempermudah pemahaman tentang korupsi, Klitgard, McLean, Abaroa, dan Paris membuat rumus tentang korupsi seperti berikut. C sama dengan M plus D minus A, di mana korupsi C, corruption, sama dengan kekuasaan monopoli atau monopoly power, atau dengan simbol M, plus atau ditambah wewenang jabatan, discretion by official atau simbolnya D, minus akuntabilitas atau accountability atau disimbolkan A. Dalam kaitan dengan korupsi, kecurangan bisa mendorong. Jadi kecurangan ini menjadi salah satu faktornya. Nah, di sini ada 3 tiang penyangga korupsi, yaitu tekanan atau pressure, kesempatan atau opportunity, jadi kesempatan dalam melakukan korupsi, dan rasionalisasi atau rasionalis. Ciri-ciri dari korupsi, seseorang yang sedang korupsi. Nah, ada 8 ciri-ciri korupsi. Yang pertama, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, yaitu pihak yang memberikan korupsi dan pihak yang mengkorupsi. Nah, yang kedua yaitu korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan. Jadi apabila korupsi kan di negara kita ini dilarang. Jadi kalau semua orang tahu pasti dilaporkan kepada polisi. Jadi korupsi pasti dilakukan secara diam-diam dan tidak terang-terangan. Nah, yang ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Jadi korupsi tadi yang pertama kan ciri-cirinya melibatkan lebih dari satu orang. Jadi sudah pasti korupsi itu melibatkan keuntungan timbal balik dan kewajiban. Jadi semisal ada yang dikorupsi dan saling bekerja sama mengkorupsi, nah dari kedua pihak tersebut harus ada keuntungan atau sifat timbal balik. Nah, yang keempat, mereka yang mempraktikkan cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dan berlindung di balik pembenaran hukum. Nah, di sini berarti para koruptor pasti berusaha menghindari apa yang mereka lakukan, dan mereka berlindung atau mencari perlindungan di balik hukum. Jadi mereka menggunakan hukum sebagai tameng mereka. Yang kelima, setiap tindakan korupsi mengandung penipuan.
Ini pasti karena tadi yang nomor 2 pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, itu sudah pasti. Berarti yang kelima pasti terjadi karena saling menipu, bahkan bisa saling menuduh. Nah, yang keenam ini juga sangat berkaitan. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan atau kepercayaan. Nah, contohnya di Indonesia. Di Indonesia itu sudah pasti banyak kepercayaan, pengkhianatan akan kepercayaan. Nah, pengkhianatan ini ya banyak dalam bentuk korupsi, misal pemerintah menurunkan bantuan dan ternyata dikorupsi oleh pihak kelurahan atau kabupaten. Yang ketujuh, untuk setiap korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif. Selanjutnya yang kedelapan, sebuah perbuatan korupsi melanggar norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. Nah, di sini korupsi pasti itu melanggar norma karena itu adalah sebuah banyak yang melanggar norma-norma tugas ini sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, atau sebagai pihak-pihak dari pemerintahan yang melanggar norma tugas dalam korupsi, dan pasti ada pengkhianatan, penipuan, dan keuntungan timbal balik yang sangat merugikan pihak yang dikorupsi. Apa saja yang menyebabkan terjadinya korupsi? Mengutip dari pandangan Mauro Masal tahun 2011, ada 6 hal yang bisa menyebabkan korupsi bisa berlangsung. 1. Motivasi untuk mencari penghasilan dengan cara yang ekstrim. Biasanya berhubungan dengan kondisi kemiskinan, upah yang rendah, dan resiko tinggi dari pekerjaan. 2. Kesempatan untuk terlibat dalam korupsi disebabkan oleh banyaknya regulasi yang mendorong kesempatan tinggi untuk melakukan korupsi. 3. Sistem legislatif dan peradilan yang lemah. 4. Penduduk sedikit dengan jumlah sumber daya alam yang melimpah. 5. Hukum dan prinsip-prinsip etika yang lemah. Dan yang terakhir, instabilitas politik dan lemahnya kemauan politik. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi? Sebagai pihak eksternal, kehadiran masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi, karena biasanya mata di luar lebih awas daripada mata di dalam. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama strategi untuk pemberantasan korupsi, menurut pendapat dari Sujana tahun 2008. Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi memiliki hukum yang jelas. Partisipasi tersebut tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Korupsi, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perlu nggak sih pendidikan anti korupsi? Nah, pendidikan anti korupsi sangat dibutuhkan karena dapat membentuk karakter peserta didik maupun mahasiswa yang unggul. Sekaligus juga diharapkan pada saatnya nanti ketika menjadi pemimpin dapat dipertanggungjawabkan kepemimpinannya. Apalagi pada diri setiap individu terdapat 3 dimensi yang harus diasah secara berkelanjutan. Yang pertama ada intelektual, 2. Jiwa muda, 3. Idealisme. Ini berdasarkan pendapat dari Saidi tahun 1989. Ketiga dimensi atau karakter tersebut sangat diperlukan agar peserta didik maupun mahasiswa mampu memberikan kontribusi penting dalam menciptakan Indonesia yang unggul, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Apa sih pendidikan anti korupsi? Anti korupsi sendiri merupakan sebuah kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran setiap individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Sehingga secara umum, pendidikan anti korupsi dapat diartikan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik maupun mahasiswa. Ini berdasarkan pendapat dari Suyanto tahun 2005.
Namun, pendidikan anti korupsi juga dapat dipahami sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik maupun mahasiswa berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan. Apa saja cangkupan nilai-nilai anti korupsi? Nilai-nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai, atau sesuatu yang baik. Ini berdasarkan pendapat dari Bertens tahun 2001. Nilai-nilai anti korupsi ini perlu disemaikan kepada generasi muda, terutama mereka yang masih duduk di bangku TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nilai-nilai anti korupsi meliputi 1. Kejujuran, 2. Tanggung jawab, 3. Keberanian, 4. Keadilan, 5. Keterbukaan, 6. Kedisiplinan, 7. Kesederhanaan, 8. Kerja keras, dan yang terakhir, kepedulian. Sekolah dan perguruan tinggi dari akhir. Pendidikan anti korupsi dapat dilaksanakan di semua jalur pendidikan, baik formal, non-formal maupun informal. Nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, kesederhanaan, keadilan, kedisiplinan, dan komitmen dapat disematkan secara subur melalui kebudayaan sekolah. Jalur pendidikan informal atau keluarga lebih berfungsi membentuk manusia atau memuliakan manusia. Contoh penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah dan perguruan tinggi melalui jalur intrakurikuler atau strategi yang khas kurikuler melalui kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan pendidikan anti korupsi dapat diwujudkan pada pembelajaran dalam mata kuliah anti korupsi. Metode pembelajaran yang dapat digunakan di perguruan tinggi dan dipilih langsung oleh dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi diantaranya yaitu metode in-class discussion, case study, improvement system skenario, general lecture, film discussion, investigative report, thematic exploration, prototype, proof the government, education tools, integrating and social problem solving. Peranan mahasiswa dalam pendidikan anti korupsi di lingkungan kampus dan masyarakat. Yang pertama, peran mahasiswa dalam pendidikan korupsi di lingkungan kampus. Untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi, yaitu dengan cara pembenahan terhadap diri sendiri dan kampusnya. Dengan kata lain, mahasiswa harus mendemokrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Yang kedua, dalam lingkungan masyarakat, mahasiswa berperan sebagai kontrol sosial. Mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyatnya, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Pada beberapa tahun terakhir terdapat beberapa masalah tentang korupsi. Sebagai contoh, dilonggarkannya masa hukum bagi para koruptor dan pengurangan anggota KPK. Bagaimana tindakan kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi beberapa masalah yang sedang terjadi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dalam mengucap atau kesalahan lainnya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.